Guys, lagi rame banget nih pembahasan kereta cepat di channel saya. Kereta cepat adalah mode transportasi yang sangat modern saat ini. Infrastruktur yang satu ini dapat menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara, guys. Kereta cepat berawal dari Jepang, guys, dan sekarang Cina yang merajai kereta cepat ini di dunia. Dengan total panjang jaringan sekitar 40.000 km, dan kemungkinan akan bertambah lagi. Ngomong-ngomong kereta cepat di Indonesia, konten saya yang kemarin bahas kereta cepat di Kalimantan yang menghubungkan 3 negara yang masih belum jelas karena masih sulit sekali realisasinya karena harus melibatkan 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Sekarang guys, kita bahas isu kereta cepat Jakarta-Surabaya. Yang banyak menjadi perhatian tentang kereta cepat Jakarta-Surabaya yang jelas biayanya. Pembangunannya pasti mahal banget guys. Tapi guys, saya punya pertanyaan. Jaringan kereta konvensional yang dioperasikan oleh KAI kan dibangun sejak zaman Belanda kan? Dan sekarang jaringan tersebut sudah banyak mendapatkan upgrade dari KAI. Yang menjadi pertanyaan saya, jika terdapat kereta cepat Jakarta-Surabaya yang jelas akan lebih cepat, lantas dikemanakan nih jaringan yang sudah ada saat ini? Apakah dapat di-upgrade atau disuntik mati? Karena yang jelas penumpang kereta konvensional akan berkurang signifikan. Oke, kita kulik ya masalah ini, kita bandingkan dengan negara seperti Jepang dan Cina. Langsung saja kita intro. Oke guys, kereta cepat sering dianggap sebagai simbol kemajuan suatu negara. Pembangunan kereta cepat menuntut teknologi yang tinggi dan kompleks. Banyak kereta cepat membutuhkan investasi yang sangat-sangat besar guys, menunjukkan kemampuan suatu negara dalam mengalokasikan sumber dayanya. Kereta cepat meningkatkan efisiensi transportasi dan mobilitas penduduk. Kereta cepat sering dianggap sebagai simbol prestis dan modernisasi suatu negara. Tetapi guys, terdapat banyak negara maju di Eropa seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia memiliki sistem transportasi publik yang sangat baik tanpa harus mengandalkan kereta cepat. Negara-negara ini lebih fokus pada keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakatnya. Oke guys, kita kembali ke Indonesia. Dan di Indonesia telah berhasil membangun kereta cepat Jakarta-Bandung guys, melalui kerjasama dengan Cina. Walaupun banyak banget pro kontranya, ya wajar aja lah, negara demokrasi. Nah, karena keberhasilan inilah Indonesia akan memperluas jaringan kereta cepat sampai dengan Yogyakarta dan Surabaya. Diprediksi pembangunan ini akan menelan biaya sampai dengan 600 triliun rupiah. Tapi harga ini dapat membengkak ya guys, tergantung dengan gejolak ekonomi suatu negara. Tapi memang sih nilainya bener-bener gede banget. Tapi kalau memang kita punya duit ya nggak apa-apa sih. Tapi guys, sebelum adanya kereta cepat, Indonesia mempunyai kereta konvensional yang dioperasikan oleh KAI. Indonesia mempunyai sejarah perkeretaapian yang sangat panjang guys. Dan yang saya sayangkan, jaringan kereta api di Indonesia ini hanya di Jawa dan Sumatera. Walaupun di era sekarang di Sulawesi mulai diperkenalkan dengan jaringan kereta api Makassar-Parepare. Meskipun Sulawesi sempat memiliki jalur kereta api pada masa kolonial, namun jalur tersebut tidak berkembang secara signifikan. Barulah beberapa dekade ini, pemerintah Indonesia kembali berfokus untuk pengembangan jaringan kereta api di Sulawesi. Proyek Trans Sulawesi menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Dan harapan saya semoga jaringan kereta api di Sulawesi berkembang di masa depan. Indonesia adalah salah satu yang mempunyai jalur kereta api yang cukup panjang di Asia Tenggara. Tapi guys, jika terdapat kereta cepat Jakarta-Surabaya, saya pastikan penumpang kereta api konvensional khususnya di Pulau Jawa akan menurun drastis guys. Lantas jaringan yang sudah ada ini bagaimana nasibnya? Oke guys, kita bahas dulu negara Jepang. Sebagai negara yang terkenal dengan sistem kereta api cepat Shinkansen-nya, telah mengalami transformasi besar dalam transportasi darat. Namun kereta api konvensional di Jepang tidak serta-merta ditinggalkan loh. Justru mereka terus beroperasi dan memainkan peran penting dalam sistem transportasi di negara tersebut. Lantas apa sih peran kereta api konvensional di Jepang? Yang pertama, di Jepang kereta konvensional masih menjadi satu-satunya atau pilihan utama transportasi menuju daerah-daerah pedesaan atau terpencil yang tidak terjangkau oleh Shinkansen. Yang kedua, kereta api konvensional di Jepang sering digunakan untuk mengangkut barang, terutama untuk jarak menengah dan jarak pendek. Yang ketiga, beberapa kota kecil dan wilayah suburban Jepang, kereta konvensional menjadi tulang punggung transportasi lokal di daerah sana. Dan yang keempat, beberapa jalur kereta konvensional di Jepang menawarkan pemandangan alam yang sangat indah guys.
dan menjadi daya tarik wisatawan tersendiri. Nah, menarik nih, apalagi kalau diterapkan di Indonesia ya, apalagi di jalur selatan ya guys, indah banget nih kayaknya. Untuk terus relevan dan menarik penumpang, kereta api konvensional di Jepang terus beradaptasi dan dimodernisasi. Beberapa upaya yang dilakukannya antara lain, peningkatan kenyamanan seperti interior kereta diperbarui, fasilitas AC dan toilet ditingkatkan, serta layanan pelanggan semakin baik. Selanjutnya, integrasi sistem transportasi lain seperti kereta konvensional diintegrasikan dengan sistem transportasi lain seperti bus dan kereta bawah tanah sehingga memudahkan penumpang berpindah mode transportasi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi seperti teknologi baru seperti sistem informasi penumpang, pembayaran non-tunai, dan pemantauan kondisi kereta diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penumpang, guys. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pemerintah daerah seperti pemerintah daerah bekerja sama dengan operator kereta api untuk mengembangkan jalur kereta konvensional dan meningkatkan layanannya, guys. Selanjutnya, lantas bagaimana kereta konvensional di Cina di tengah bayang-bayang kereta cepat, guys? Perkembangan pesat kereta api berkecepatan tinggi atau HSR di Cina telah mengubah landscape transportasi di negara tersebut. Namun bagaimana nasib kereta api konvensional di tengah dominasi kereta cepat di China? Jadi gini guys, pemerintah Cina telah menginvestasikan dana yang sangat-sangat besar dalam membangun jaringan HSR yang dianggap sebagai simbol modernisasi dan kemajuan negara. Pembangunan HSR menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan infrastruktur, sehingga alokasi anggaran untuk perawatan dan pengembangan jalur kereta api konvensional relatif kecil. Hal ini mengakibatkan perubahan kebutuhan masyarakat, meningkatkan permintaan akan transportasi yang cepat dan efisien, mendorong masyarakat beralih menggunakan HSR untuk perjalanan jarak jauh guys di China. Dari perubahan tren transportasi inilah tantangan yang dihadapi kereta konvensional. Dengan adanya kereta cepat atau HSR, jumlah penumpang kereta konvensional cenderung menurun, terutama pada rute-rute yang dilayani juga oleh HSR. Kereta konvensional juga harus bersaing dengan mode transportasi lain seperti bus dan pesawat terbang. Banyak banget jalur kereta api konvensional yang sudah berusia tua dan membutuhkan perbaikan yang signifikan, guys. Terdapat upaya pelestarian kereta konvensional di Cina, guys. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kereta konvensional di Cina masih memiliki peran penting, terutama untuk melayani daerah-daerah yang belum terjangkau oleh HSR. Beberapa upaya dilakukan untuk melestarikan kereta konvensional, diantaranya adalah yang pertama, modernisasi. Beberapa jalur kereta konvensional dimodernisasi dengan meningkatkan kecepatan dan kenyamanan kereta. Yang kedua, integrasi dengan jaringan HSR. Kereta konvensional diintegrasikan dengan jaringan HSR atau kereta cepat untuk memberikan pilihan transportasi yang lebih beragam kepada penumpang. Dan yang ketiga, fokus pada transportasi barang. Kereta konvensional tetap menjadi tulang punggung transportasi barang di Cina, terutama untuk jarak menengah dan jarak pendek. Sedangkan masa depan kereta api konvensional di Cina masih belum pasti. Di satu sisi, tekanan untuk terus mengembangkan jaringan HSR akan terus berlanjut, namun di sisi lain masih ada kebutuhan untuk mempertahankan kereta api konvensional sebagai bagian dari sistem transportasi yang terintegrasi. Selanjutnya guys, kemungkinan skenario di masa depan kereta api konvensional di Cina. Kereta api konvensional dan HSR atau kereta cepat akan hidup berdampingan guys di Cina. Masing-masing melayani segmen pasar yang berbeda. Beberapa jalur kereta konvensional akan dikonversi menjadi jalur HSR atau kereta cepat. Dan beberapa jalur kereta konvensional yang tidak lagi ekonomis akan dihapuskan guys. Dari kedua negara ini terdapat ide menarik nih dari China, yaitu konversi jalur kereta konvensional menjadi kereta cepat. Oke guys, kita bahas upgrade rel kereta api konvensional menjadi rel kereta api cepat. Pertanyaan mengenai upgrade rel kereta api konvensional ke rel kereta api cepat merupakan pertanyaan yang menarik guys, dan seringkali muncul dalam diskusi mengenai infrastruktur transportasi ya guys. Secara teknis, upgrade rel kereta api konvensional ke kereta api cepat adalah memungkinkan. Namun ini bukan proses yang sederhana dan melibatkan sejumlah tantangan besar baik dari segi teknis, finansial, maupun sosial guys. Oke, sekarang kita bahas beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ya tentang upgrade ini. Yang pertama adalah kondisi rel yang ada. Rel kereta api konvensional umumnya dirancang untuk kecepatan yang jauh lebih rendah. Untuk mendukung kereta cepat, rel perlu memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi, termasuk kelurusan, kekerasan permukaan, dan kekuatan material. Rel yang sudah ada mungkin perlu diganti seluruhnya atau dilakukan perbaikan besar-besaran guys. Serta lebar rel antara kereta api konvensional dengan kereta api cepat juga berbeda. Lebar rel ini sangat berpengaruh pada kestabilan kereta api guys. Yang kedua adalah jembatan dan terowongan.
Struktur jembatan dan terowongan pada jalur kereta api konvensional mungkin tidak dirancang untuk menahan beban dan kecepatan kereta api cepat. Ini berarti perlu dilakukan penguatan atau bahkan pembangunan ulang, guys. Selanjutnya, sistem persinyalan, guys. Sistem persinyalan kereta api cepat membutuhkan tingkat presisi dan keandalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem persinyalan kereta api konvensional. Sistem ini perlu diubah sepenuhnya, guys. Selanjutnya yang keempat adalah elektrifikasi. Kereta cepat biasanya menggunakan sistem elektrifikasi yang berbeda dengan kereta konvensional. Ini berarti perlu dilakukan pemasangan jaringan listrik baru yang sesuai, guys. Selanjutnya yang kelima adalah lingkungan. Pembangunan kereta api cepat dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti penggusuran lahan, gangguan terhadap ekosistem, dan peningkatan kebisingan. Selanjutnya yang keenam adalah biaya, guys. Biaya untuk melakukan upgrade rel kereta api konvensional ke kereta cepat sangat tinggi. Ini melibatkan biaya untuk pergantian rel, perbaikan infrastruktur, dan pemasangan sistem persinyalan baru dan elektrifikasi. Oke guys, meskipun terdapat banyak tantangan, upgrade rel kereta api konvensional ke kereta api cepat tetap memiliki beberapa kemungkinan. Jika melakukan upgrade seluruh jalur sekaligus sangat berat, guys. Dapat dilakukan secara bertahap pada segmen-segmen tertentu. Pengembangan teknologi baru dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang ada, seperti penggunaan material yang lebih ringan dan kuat, atau sistem persinyalan yang lebih efisien, serta dapat melalui skema kemitraan antara pemerintah dan swasta, dapat membantu pembiayaan proyek yang besar dan kompleks ini. Oke guys, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Dari beberapa sampel dari negara Jepang dan Cina cukup jelas ya guys, kereta cepat dan kereta konvensional mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun kereta cepat dapat sat-sat mengantarkan kalian ke tujuan, tapi kereta cepat nggak bisa ngangkut batu bara ke PLTU, ngangkut paket COD kalian, dan ngangkut BBM dengan jumlah yang banyak. Dari kedua negara tersebut, Jepang sih menurut saya yang jelas menggunakan kereta konvensional sampai sekarang. Dengan fungsi sebagai kereta wisata, karena memang jalur kereta konvensional di negara tersebut menyuguhkan pemandangan yang indah guys. Dan desain keretanya itu loh futuristik banget ya. Jepang dan Cina juga menggunakan jalur kereta konvensional untuk jalur-jalur yang tidak terjangkau kereta cepat. Dan yang membuat negara Cina atau Jepang keren sih stasiunnya guys. Di negara tersebut mempunyai integrasi dengan mode transportasi lain seperti bus, kereta konvensional, dan kereta cepat. Tapi guys, jika proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini beroperasi, sepertinya bukan hanya kereta konvensional aja yang kena imbasnya. Banyak PO bus viral di Pulau Jawa banyak kena imbasnya juga. Tetapi semoga kereta cepat, kereta konvensional, dan bus akap di Pulau Jawa dapat mempunyai segmen pasarnya masing-masing. Oke, jadi bagaimana guys menurut kalian? Oke nggak sih proyek ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian.